Kalau Isra itu adalah perjalanan malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram yaitu Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina yang ada di dataran Syam. Jadi dari awalnya dari Masjidil Haram Makkah Mukarramah ke Masjidil Aqsa selesai, kemudian dilanjutkan ke langit ketujuh. Jadi Mi'raj perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa hingga ke atas langit ketujuh. Dan hal ini ditegaskan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Terkait ayat Al-Quran, memang tidak ada ayat yang benar-benar jelas, tetapi adalah ayat yang hampir mendekati kejelasan. Yushbihu an yakuna sharihan. Jadi hampir di dalam Al-Quran ini memang tidak terdapat ayat yang sharih, yang tegas, yang menerangkan mengenai Mi'raj, tetapi ada ayat-ayat yang hampir mendekati sharih yang menjelaskan mengenai Mi'raj, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Di ayat ini disebutkan Sidratul Muntaha, dan ini letaknya adalah di atas sana, di alam atas. Nah, ini menjelaskan bahwa Rasulullah telah melakukan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju ke atas langit ketujuh. Jadi di hadis sendiri juga disebutkan mengenai peristiwa Mi'raj ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya panjang, ini saya sebutkan secara ringkas saja, bahwa pada saat itu Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril ya sampai ke langit pertama. Jadi langit ini adalah termasuk benda kasif yang bisa dipegang oleh tangan. Jadi kayak atap gitulah. Jadi kalau mau masuk ya harus izin terlebih dahulu. Kemudian ketika sampai mau masuk ke langit yang pertama, nah ini ditanya, ini siapakah Anda? Yang dari langit itu nanya, mau masuk kan? Ini siapakah Anda? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, saya adalah malaikat Jibril. Kemudian ditanya lagi, siapa yang bersama dengan Anda? Kemudian beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW. Sudahkah diutus Nabi Muhammad SAW? Kemudian dijawab, sudah diutus. Diutus di sini maksudnya adalah di Mi'rajkan, sudah tiba waktu Mi'raj beliau. Kemudian malaikat Jibril mengatakan sudah. Nah, akhirnya apa? Pintu langit yang pertama ini dibuka. Ternyata di situ terdapat Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Kemudian setelah disambut, didoakan, ya. Kemudian Rasulullah dan malaikat Jibril melanjutkan naik ke langit yang kedua. Sama, pertanyaan sama. Siapakah Anda? Siapakah yang bersama dengan Anda? Apakah sudah tiba waktu Mi'raj? Seperti itu. Nah, setelah dibukakan, ternyata di langit yang kedua ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu juga dengan nabi yang lain. Kalau yang langit pertama tadi bertemu dengan Nabi Adam, maka di langit yang kedua ini Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, dua orang nabi yang merupakan sepupu. Nabi Isa dengan Nabi Yahya ini adalah sepupu, karena Isa ini adalah putranya ibunda Maryam. Dan Sayyidah Maryam ini saudarinya merupakan istri dari Nabi Zakaria. Satu pendapat mengatakan demikian. Jadi Nabi Isa itu putra dari ibunda Maryam. Dan ibunda Maryam ini merupakan saudari dari istri Nabi Zakaria. Nabi Zakaria anaknya adalah Nabi Yahya. Berarti Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihi wassalam keduanya adalah sepupu. Di langit kedua ini Rasulullah disambut oleh dua orang nabi ini, Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihi wassalam. Sama, disambut, kemudian juga didoakan dan seterusnya. Akhirnya perjalanan dilanjutkan ke langit ketiga.
Sama, pertanyaannya sama, kemudian dibukakan, ternyata di situ Nabi Muhammad SAW dipertemukan, dikumpulkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di hadis disebutkan bahwasanya Nabi Yusuf ini faqad u'tiya syatrul jamal, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan separuh dari ketampanan. Jadi Nabi Yusuf ini sangat tampan sekali, separuh ketampanan ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf. Adapun Nabi Muhammad SAW, maka seluruh ketampanan diberikan kepada beliau. Dan Nabi yang paling tampan adalah Nabi Muhammad SAW. Fa inna nabiyakum ahsanuhum sautan wa ajmaluhum wajhan. Jadi beliau ini adalah Nabi yang suaranya paling bagus dan secara fisik beliau paling rupawan. Lanjut ke langit setelahnya, dan Nabi ini juga bertemu dengan Nabi yang lain lagi. Jadi setiap langit beliau dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nabi-nabi yang berbeda-beda. Jadi tadi ada Nabi Adam, kemudian ada Nabi Isa dan Nabi Yahya, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Nabi Idris yang keempat ya ini ya. Kemudian sekarang yang keberapa ini? Kelima ya. Naik ke langit yang kelima, di situ Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ini adalah saudara dari Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Sama. Kemudian naik lagi ke langit berikutnya, langit yang keenam. Di sini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi setelah bertemu dengan Nabi Harun, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Sekarang yang ketujuh, di sini Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saya urutkan kembali. Di langit yang pertama bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Yang kedua dengan Nabi Isa dan Yahya. Yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat Nabi Idris alaihissalam. Yang kelima Harun. Yang keenam Nabi Musa. Yang terakhir, yang ketujuh, karena langit cuma ada 7, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim ini beliau adalah Abul Anbiya. Kenapa? Karena banyak sekali keturunan beliau ini yang menjadi nabi. Jadi dari Nabi Ismail lanjut menurunkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Nabi Ishak, karena Nabi Ibrahim ini putranya 2 yang menjadi nabi. Ada Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ismail ini lahirlah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Nabi Ishak ini lahirlah nabi-nabi Bani Israel. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau melanjutkan perjalanan kembali. Dan tadi ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, di situ Nabi Ibrahim beliau menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, Al-Bait Al-Ma'mur. Jadi Al-Baitul Ma'mur ini ya sama seperti Masjidil Haram gitulah kurang lebih. Jadi setiap hari itu ada ribuan atau puluh ribuan malaikat masuk, kemudian pergi dan tidak akan kembali lagi. Dan ini menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril setelahnya membawa Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini adalah pohon yang besar, bagus, daun-daunnya ini lebar, kayak gentong gitu, yang besarnya. Kemudian di situ Nabi juga diperlihatkan keindahan yang ada di Sidratul Muntaha. Karena apa? Di daun-daunnya ini disekelilingi oleh kupu-kupu yang berterbangan, kupu-kupu emas yang berterbangan, sehingga semakin menambah keindahan dari makhluk ciptaan Allah tersebut. Jadi saking indahnya sampai tidak ada seorang pun yang mampu menyifati keindahan dari Sidratul Muntaha. Dan di sini Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah untuk melaksanakan sholat 50 waktu.
Jadi sholat itu awalnya tidak 5 waktu teman-teman, tetapi awalnya adalah 50 waktu dalam sehari semalam. Jadi sholat 1 kali, sholat lagi sampai 10 kali setiap sholat, tiap waktu. 10 kali 5 berapa? 50. Awalnya seperti itu. Lah kemudian setelah Nabi turun ya dari tempat tadi, beliau menerima wahyu dari Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Beliau bertemu dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini memberikan nasihat, memberikan masukan kepada Nabi Muhammad supaya kembali ke tempat di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu untuk menjalankan sholat 50 waktu. Jadi tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Sebagian orang itu memahami bahwa peristiwa Mi'raj ini adalah Rasul mendapatkan perintah sholat 5 waktu dan terjadi dialog, terjadi komunikasi, ngomong kayak sama makhluk itu antara Allah dengan Nabi Muhammad waliyadzubillah. Jadi tidak seperti itu. Karena keyakinan yang benar Allah ada tanpa tempat. Jadi maksudnya adalah Rasulullah ini berada di suatu tempat dan beliau mendengarkan kalam Allah. Beliau paham bahwa diwajibkan atas umatnya untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Kemudian beliau turun. Nah, sampai di langit tertentu beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini memberikan masukan supaya minta keringanan kepada Allah. Jadi Nabi Musa ini sudah berpengalaman terkait kaumnya, kemudian memberikan masukan kepada Nabi Muhammad supaya minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Diringankan sampai menjadi 5 waktu. Itu pun sebenarnya masih berat bagi sebagian orang. Buktinya apa? Enggak orang di zaman sekarang sholat yang 5 waktu saja sebagian besar orang tidak melaksanakan. Banyak orang yang melalaikan. Bepergian tidak sholat, jadi kemanten tidak sholat, karena make up luntur nanti Ustaz. Kayak gitu, mahal, bayar MOA itu mahal, make up of artist itu mahal, jadinya ya mereka nggak sholat kayak gitu. Padahal tidak ada halangan dan itu bukan uzur itu. Seperti itu. Jadi sholat yang diwajibkan atas umat Nabi Muhammad ini jumlahnya adalah 5 waktu, tetapi pahalanya seperti melaksanakan sholat 50 waktu. Dan ini bukti yang mematahkan pendapatnya orang Wahabiyah. Orang Wahabiyah itu kan mengatakan orang mati itu nggak ada manfaatnya. Kata siapa? Buktinya Nabi Musa alaihissalam, beliau sudah meninggal apa belum itu? Sudah. Tetapi beliau bisa memberikan manfaat kepada kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang meninggal itu bisa memberikan manfaat kepada kita yang masih hidup. Makanya kita melaksanakan apa? Tawassul, tabarruk, tawassul. Kita mintanya ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta supaya diberikan kemanfaatan. Minta supaya dijauhkan dari mara bahaya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Dengan menyebutkan nama nabi atau nama wali. Karena apa? Karena mereka ini punya pangkat menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Nabi Musa alaihissalam memberikan manfaat kepada kita. Coba kalau bukan karena jasanya Nabi Musa alaihissalam, maka kita akan melaksanakan sholat 50 waktu. Tetapi karena jasanya Nabi Musa memberikan masukan kepada Nabi Muhammad, sehingga kita hanya melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi itu kita mengerjakan sekali dihitung 10 kali kebaikan. Nah ini, jadi ini dalil bagi kelompok ahlu sunnah wal jamaah al-asyairah al-maturidiyah bahwa nabi dan wali itu punya tasarruf. Jadi bisa mengerjakan tindakan-tindakan walaupun mereka sudah meninggal dunia, bisa memberikan manfaat kepada yang masih hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita jelaskan. Kemudian ada faedah di sini yang disebutkan bahwa keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tanpa butuh kepada tempat. Allah tidak di satu tempat, juga tidak
di setiap tempat dan tidak di seluruh tempat. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan." Kanallah, Allah ada, wala makan, dan tempat belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang azali, yang ada tanpa permulaan itu hanya Allah. Sedangkan yang lain, tempat, arsy, kemudian air, al-lauh al-mahfuz, al-qalamul a'la, langit, bumi dan seisinya dan yang ada di antara keduanya, semuanya ini, alam semesta semuanya ini diciptakan dengan permulaan. Asalnya tidak ada, kemudian dijadikan oleh Allah menjadi ada. Jadi yang ada tanpa permulaan itu hanya Allah. Kana Allah wala makan. Allah ada dan tidak ada tempat. Tempat belum tercipta. Wa huwal ana ala ma alaihi kan. Dan setelah sekarang tempat ini kan tercipta. Kita berada di tempat, kita di Mojokerto sekarang. Orang-orang yang lain di tempatnya masing-masing. Setelah sekarang, setelah tempat tercipta, Allah tidak berubah. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Allah berada di tempat, itu sama halnya mengatakan Allah berubah. Kalau orang mengatakan Allah berubah, berarti sama halnya mengatakan Allah butuh, Allah lemah kepada yang menjadikannya berubah. Oleh karena yang benar bahwa Allah itu tidak berubah. Jadi seperti ketika tempat belum diciptakan, Allah ada dan tidak butuh tempat, maka setelah tempat diciptakan, Allah tidak berubah, tetap ada tanpa butuh kepada tempat. Jadi ini makna dari perkataan Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama yang lain setelah beliau, setelah Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, seperti Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam akidah beliau, wala tahwihil jihadus sittu kasairil mubtada'at, seperti yang sudah pernah kita hafal. La tahwihil jihadus sittu kasairil mubtada'at. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh 6 arah penjuru. Tidak seperti makhluknya. Kalau kita diliputi oleh 6 arah penjuru, di atas kita atap, di bawah kita lantai, di samping kita mungkin tembok atau dinding atau teman kita, di depan kita guru kita, di belakang kita teman kita atau tembok. Lah kita dikelilingi, diliputi oleh 6 penjuru. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan arah, maka Allah ada tanpa tempat dan arah. Kemudian teman-teman menegaskan kembali tujuan dari peristiwa Mi'raj. Apa tujuannya? Tujuannya adalah memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan memperlihatkan beliau keajaiban-keajaiban yang ada di alam atas. Kayak tadi Sidratul Muntaha, daun-daunnya yang lebar seperti gentong, yang dihinggapi atau dikelilingi oleh kupu-kupu emas yang berterbangan, ya, melihat langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Dan nanti beliau akan akan kita sebutkan bahwa beliau ini juga diperlihatkan keajaiban-keajaiban yang lain. Bertemu dengan malaikat Malik, penjaga neraka, malaikat yang lain, melihat Al-Bait Al-Ma'mur, Sidratul Muntaha, melihat surga, kemudian juga melihat arsy, ya. Kemudian juga Nabi sampai di sebuah tempat dan di situ beliau mendengar goresan Al-Qalamul A'la. Kemudian Rasulullah juga mendengarkan kalam Allah yang azali. Hijab beliau ini dibuka sehingga beliau mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala yang bukan berupa huruf, bukan berupa bahasa, bukan berupa suara. Tidak hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Melihat zat Allah Subhanahu wa taala, dan melihatnya ini bukan dengan mata kepala, ya, bukan. Tapi dengan mata hati, dengan hati beliau. Kenapa? Karena mata ini adalah masih mata ukuran dunia, jadi mata yang fana sehingga tidak melihat zat yang azali. Oleh karenanya Rasulullah ini melihat zat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, bukan dengan matanya. Gitu. Dan ini merupakan kenikmatan yang agung yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan nanti orang-orang mukmin juga akan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Allah ada tanpa tempat, sedangkan orang-orang mukmin berada di surga. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi pada hari itu di mana orang-orang sudah masuk dalam surga, wajah-wajah orang mukmin itu sangat berseri-seri. Mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Jadi kitanya di tempat, tapi Allahnya ada tanpa tempat. Oleh karenanya bahasanya atau yang digunakan yang benar itu adalah orang-orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan bertemu. Kalau bertemu ya ini antar jisim. Jisim kasif dengan jisim kasif, jisim latif dengan jisim latif, atau latif dengan kasif. Namanya bertemu, berhadapan-hadapan. Satunya di depannya atau di sampingnya, sama-sama di tempat, sama-sama diliputi oleh arah, oleh penjuru, menempati ruang kosong, itu bertemu. Nah, sedangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan bertemu. Jadi makanya kalau di ayat Al-Qur'an ada ayat-ayat yang menyebutkan liqa'ullah misalnya, itu maknanya bukan bertemu dengan Allah, menyesuaikan maknanya. Ada beberapa makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maknanya bukan bertemu dengan Allah. Man laqiyallaha, itu bukan maknanya bertemu dengan Allah. Ada yang maknanya mati, ada makna yang lain, tergantung. Jadi tidak diterjemahkan dengan bertemu. Lah di sini pentingnya kita belajar bahasa Arab dengan talaki. Jadi nggak asal menggunakan kamus. Kita tahu sendiri dalam bahasa Arab itu terkadang satu kata punya banyak makna. Lebih dari satu. Harus dicari maknanya yang pas, tidak boleh diterjemahkan sembarangan, tidak boleh semua makna diartikan seperti itu, tetapi harus dicari makna yang sesuai. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa orang-orang mukmin ini nanti akan melihat Allah di surga. Dan ini bertentangan dengan yang diajarkan oleh kelompok Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah ini meyakini bahwa Allah tidak akan dilihat di akhirat. Orang-orang mukmin tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Lah, terus apa yang mereka lakukan terhadap ayat kayak tadi, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah? Ditakwil secara batil oleh mereka. Dipalingkan maknanya, diselewengkan maknanya oleh mereka. Jadi ila rabbiha nadhirah itu apa maksudnya? Ila rabbiha nadhirah. Ila di sini itu diartikan ai an-ni'mah katanya. Jadi mereka ini menunggu nikmat Allah, katanya seperti itu. Ditakwil macam-macam oleh mereka. Yang penting yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang sesuai dengan ajaran akidah dan bid'ah mereka. Jadi itu, Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala pada saat Isra. Allah ada tanpa tempat dan Nabi ada di tempat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Jadi tidak sekali Nabi Muhammad itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Pernah suatu ketika di bumi itu Nabi itu minta kepada malaikat Jibril untuk menampakkan bentuk aslinya. Biasanya malaikat itu ketika turun ke bumi menyampaikan wahyu atau melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, biasanya itu mereka berubah bentuk, berbentuk manusia. Cara tampaknya laki-laki, tetapi tanpa alat kelamin. Karena apa? Malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak berjenis kelamin, bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak beranak pinak, tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak memilih kecuali hanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ini melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Jadi di ayat ini yang dimaksudkan dana fatadalla, mendekat dan menghampiri, itu siapa? Malaikat Jibril. Fakana qaba qausaini aw adna. Jadi jarak antara keduanya siapa ini? Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Qaba qausaini aw adna. Jadi jaraknya ini sekitar 2 hasta atau lebih dekat. Jadi
Qausain di sini maksudnya adalah dua hasta, au adna atau lebih dekat. Nah, setelah itu ya, setelah selesai Nabi Muhammad SAW beliau kembali ya, dari tadi awalnya kan Isra, kemudian Mi'raj, kemudian ya kembali. Jadi dua peristiwa ini, Isra dan Mi'raj ini, waktunya adalah malam, seperti yang dijelaskan kemarin di ayat Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Jadi waktunya malam, tapi tidak seluruh malam, hanya sebagian malam. Jadi beliau kembali ke Mekah, menuju ke Masjidil Aqsa. Jadi berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, ke atas langit ketujuh, kemudian kembali lagi ke kediaman beliau. Nah, ketika beliau menceritakan hal ini kepada orang-orang kafir Quraisy, jadi di awalnya itu beliau menceritakan kepada Ummu Hani, salah satu istri beliau. Kemudian beliau ini menceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy. Nah, mereka ya karena tidak percaya dengan Rasulullah, walaupun Rasulullah itu mendapatkan gelar Al-Amin sebelumnya, tapi mereka tidak percaya. Tidak percaya. Yang percaya adalah para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa dinamakan As-Siddiq? Ya karena beliau percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi sampai sahabat Abu Bakar itu mengatakan, seandainya Rasul menceritakan yang lebih aneh daripada itu, maka saya akan percaya, karena Rasulullah tidak akan berdusta. Kemudian teman-teman, permasalahan penting bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi dengan jasad dan roh beliau. Bukan hanya dengan roh saja, tapi dengan jasad dan roh beliau. Ini pendapat yang benar. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj ini hanya terjadi dengan roh beliau. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang tidak benar, tidak kita ambil dan tidak kita sebarkan kepada orang lain. Tapi ada yang mengatakan seperti itu, tapi itu tidak benar. Kenapa? Karena nggak ada istimewanya kalau orang hanya pergi dengan rohnya saja. Misalnya pagi-pagi, tadi besok pagi umpamanya ada yang bilang ke saya, Ustadz, saya dari Makkah Ustadz. Oh, dari Makkah? Kapan? Tadi malam Ustadz. Kok sudah nyampe? Naik pesawat apa itu? Umpamanya. Cuman roh saya saja Ustadz yang ke sana. Kan nggak ada istimewanya gitu. Tapi kalau misalnya ke Mekah, misalnya lagi sepi Ustadz, corona, nggak ada orang, kemudian sempat pin lokasi misalnya karena kebetulan ambil HP atau gimana, ini buktinya Ustadz, cium Hajar Aswad, sholat di dekat makam Ibrahim, kemudian juga sudah umroh berapa kali, dan alhamdulillah Ustadz juga saya umrohkan tadi. Itu kan bikin seneng itu. Tapi ya siapa tahu kan ada di antara kalian yang sudah punya ilmu lipat bumi. Jadi enak kalau pulang itu nggak perlu pesan pesawat gitu, langsung nyampe gitu aja. Buminya dilipat langsung nyampe Riau gitu. Sebagian para wali seperti itu. Siapa tahu ada yang seperti itu. Minta nanti saya dia jalan-jalan. ما فيك ماك لا 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 طه حبي ما أحلاك ما فيك ماك لا لا لا